Ya, masih bersama kami di Perbincangan Ramadan kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan masih bersama narasumber kita di kesempatan di sore hari ini masih bersama Ustadz Muhammad Amrullah. Ya, masih dengan tema kita ya Smart Listeners mengenai tarawih di rumah. Sahkah? Oh iya, salat tarawih di rumah ya. Salat tarawih di rumah. Mungkin untuk kita yang bekerja terus pulangnya malam, mungkin mungkin yang sudah terbiasa mungkin sholat tarawih di rumah. Nah, untuk yang di tahun 2019 ya. Ya, kita, tahun belakang ya. Masih kita diperbolehkan. 19. Ternyata di tahun ini karena virus corona ini kita disarankan untuk sholat tarawihnya di rumah. Nah, ini Ustadz, bagaimana sih tata caranya? Apakah sama dengan seperti kita sholat tarawih di masjid? Ada imam, jika banyak jamaahnya ya, maksudnya jumlah anggota keluarga. Ada Bilal kah? Atau bagaimana Ustadz ini secara khususnya untuk anggota keluarga? Jika memang anggota keluarganya itu banyak, lebih dari 5 atau mungkin 4 orang ini Ustadz. Iya, hakikatnya sholat tarawih ini kan sholat sunnah ya. Sholat sunnah jadi bisa dilakukan secara pribadi ataupun berjamaah. Kalau berjamaah itu lebih afdol sebetulnya, ya kan? Mengapa demikian? As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fazzi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama dan lebih baik dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Bayangkan ya, kalau kita sholat sendirian ya, umpamanya nih sholat subuh ya, kita ambil contoh. Itu kalau sendirian itu dapatnya hanya satu derajatnya. Ya? Tetapi kalau berjamaah itu menjadi 27. Masya Allah. Jadi 27 ini berapa kali lipatnya ya? Sekian kali lipat ya. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau lebih utama kita laksanakan dengan berjamaah ya, betul. Terkait sholat tarawih, bagaimana kita melaksanakannya di rumah, ini sebagaimana lumrah yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelum ada pandemi corona saat ini ya. Kita seperti biasa ya kan, mungkin di rumah itu ada yang sudah dewasa dan tahu Bilal, bisa jeda dengan Bilal. Apabila tidak mau pakai Bilal pun boleh begitu. Iya, umpamanya setelah sholat Isya selesai, kemudian kita sholat ba'diyah 2 rakaat setelah sholat Isya, kita langsung persiapan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih 2 rakaat. Kemudian langsung sholat lagi 2 rakaat. 2 rakaat. Dia umpamanya ngambil yang 8 rakaat ya. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. 3 rakaat seperti itu. Ataupun ada yang mengikuti pendapat 4 rakaat langsung, 4 rakaat lagi, kemudian 3 rakaat juga boleh. Seperti itu. Ya, untuk sholat witir pun ada yang langsung melaksanakan 3 rakaat, ada yang 2-1 begitu. Iya, itu. Intinya ganjil ya, intinya sholatnya begitu. Jadi rutinitas kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, sebagaimana kita melaksanakan sholat tarawih di masjid. Iya, insya Allah. Jadi secara teknis jika memang misalnya ini bilalnya tidak ada ya tidak harus menggunakan bilal seperti Ustadz ya. Betul. Asas utama kita melaksanakan sholat ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tata cara pelaksanaan sholat, kalau ada dalil naklinya dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah, sedangkan hadis Nabi melalui sunnahnya menjelaskan bagaimana tata cara teknisnya begitu. Jadi kekuatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada baginda Rasulullah SAW ini saling melengkapi sebetulnya. Ya, sehingga kita melaksanakan sholat sunnah tarawih ya pada bulan Ramadan saat ini ya di rumah pun fine saja begitu. Iya, diperbolehkan Ustadz ya. Iya, diperbolehkan lah. Iya, diperbolehkan jadi. Iya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir aja. Iya. Jadi meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi, jadi ibadah pun tetap harus tetap dijalankan Ustadz ya seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ini Ustadz. Ya mudah-mudahan aja saat pandemi ini kan rezeki kadang-kadang
serat ya. Iya, Agak susah dan lain sebagainya ya. Ya mudah-mudahan segala ya. sektor, iya, Iya segala sektor saat ini ya. Segala aspek kehidupan ya kelihatannya. Tetap insya Allah ya. Datangnya bulan suci Ramadan saat ini yang sudah 2 hari kita laksanakan ya. Insya Allah semakin kita dekat kepada Allah, Allah hilangkan itu yang namanya pandemi corona. Amin, amin. Ya, insya Allah ya mudah-mudahan. Amin. Nah, ini Ustadz, ini kalau boleh secara teknis lagi nih ya. Ini ada juga yang mengatakan, misalnya kita melaksanakan sholat tarawihnya itu 8 rakaat, lalu sholat di rumah Ustadz ya, kalau kita sholatnya di rumah bukan di masjid. Nah lalu sholat witirnya, nah, betul. Nah, sholat witirnya Yeah. ini diakhirkan. Nah ini bagaimana Ustadz ini? Ya, ada sebagian kaum muslimin muslimat di Indonesia dan Sumsel khususnya ya, terkadang dia mengakhirkan sholat witir. Mengapa demikian? Sholat witir ini adalah sholat sunnah ganjil ya, yang dapat dilaksanakan pada waktu malam. Jadi kalaupun kita mengakhiri sholat witir kita, biasanya ada sebagian kaum muslim muslimat ingin melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, ya kan, sholat istihoroh, ya kan. Mengapa sholat witir? Sholat witir ini baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebagai penutup sholat malam. Jadi sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah ganjil, baik itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat ataupun selebihnya. Jadi mau diakhiri pada waktu malam sebelum makan sahur ya, juga boleh begitu. Jadi ya tidak apa-apa Ustadz ya? Ya tidak apa-apa. Berarti dia ingin memperbanyak amal ibadah gitu intinya pada bulan suci Ramadan kan. Nah jadi berarti sholat tahajud tidak ada Ustadz ya? Karena maksudnya ditutup dengan si witir itu sendiri ya? Ya, dia masih mau melaksanakan sholat tahajud setelah sholat tarawih nih 8 rakaat kan, atau ada yang 20 rakaat. Kemudian dia tidak ikut sholat witir berjamaah, tetapi dia bangun jam 1, jam 2, jam 3. Nah dia sholat malam kan, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat istihoroh, dan sholat malam lainnya kita kenal dengan qiyamul lail, ya kan? Dia tutup dengan sholat witir, begitu. Oh seperti itu. Ya, sebagai sholat penutup. Nah ini Ustadz, jumlah rakaat sholat tarawih ini kan di berbagai masjid kan berbeda-beda Ustadz ya. Ada yang 8 tarawih dengan 3 witirnya, lalu ada yang 20 tarawihnya. Nah ini banyak sekali. Nah ini kadang ada sholat tarawih yang jumlah rakaatnya banyak, terus cepat ya gerakannya. Nah itu sebenarnya kilat ya. Itu bagaimana Ustadz hukumnya itu? Atau memang harus dilakukan seperti itu atau bagaimana? Hakikatnya kita melaksanakan sholat itu harus tumak ninah. Tumak ninah ini dalam artian berhenti sejenak, ada istirahatnya, ada jedahnya. Kalau kita cepat tetapi tidak khusyuk, itu mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya lebih baik kita sholat 8 rakaat walaupun pelan, kemudian kita bisa menyimak bacaan imam ya kan, kemudian jamaahnya bisa khusyuk, itu lebih afdol dibandingkan kita sholat 20 rakaat cepat ya. Kemudian ada jamaah yang ketinggalan, Allahu Akbar, kemudian selesai ya, selesai. Kalau kita saksikan ya di video-video viral ya tentang sholat tarawih itu. Jadi memang alangkah baiknya memang sesuai dengan apa ya, sesuai dan tuntunan Rasulullah. Tumak ninah gitu. Nah baiklah kita akan jeda terlebih dahulu kesempatan di kali ini. Tetap bersama kami akan kembali setelah jeda berikut ini.